Thank you Lord, thank you Jesus. Yes, yes. Terima kasih Tuhan. Pujian ini menguatkan kami. Bahwa dalam setiap keadaan kami, Engkau mengenyangkan kami dan Engkau memelihara kami. Sehingga kami berkata siapakah kami ini, sehingga Engkau begitu mengindahkan kami Bapa. Bahkan sehelai dari rambut kami, Engkau berkata tidak akan jatuh dan dia tidak akan jatuh. Terima kasih Tuhan. Begitu Engkau, kami sangat berharga di hadapan. Pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu berfirmanlah bagi sekalian kami. Sampaikan apa yang menjadi pesan buat kami pagi hari ini Tuhan. Dan hamba berdoa supaya setiap taburan benih firman itu tidak jatuh di tempat yang sia-sia. Dan juga tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh kami terima, tumbuh, berbuah dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Urapan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Tahirkan selalu kuasa darah Tuhan Yesus. Karena itu berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan izin buat saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu pagi hari ini. Karena ini adalah baru pertama kali saya mesti perkenalkan diri. Nama saya Daniel Tan dan selalu orang kenal saya Daniel Tan, anak sampah. Mengapa? Karena itu adalah buku yang pernah saya tulis tentang autobiografi saya sekitar tahun 2015. Awalnya bagi saya sudah berjalan normal. Bahwa saya hidup seperti apa adanya, waktu itu saya sudah terima keadaan itu. Lalu dalam satu komunitas yang namanya Full Gospel, saya disuruh kesaksian. Ternyata kesaksian saya itu mengundang perhatian dan banyak orang bilang luar biasa dan buat buku. Begitu. Cetakan pertama habis, cetakan kedua habis, cetakan ya begitu berapa kali cetak begitu ya. Nah, apa sih yang menarik pada kisah Daniel Tan anak sampah? Ya, saya lahir di Medan tahun 79 dan memang kelahiran saya dari orang tua yang tidak diinginkan. Jadi anak kecelakaan, Saudara. Waktu ibu saya mengandung, papa saya pergi kabur begitu. Papa saya orang Tionghoa, Medan, makanya fam saya Tan itu dari papa, sudah almarhum. Dan ibu saya orang Batak, Batak Karo. Haleluya, ada orang Batak di sini. Ya, saya dibesarkan di keluarga ibu, makanya suaranya begini begitu Saudara ya. Logatnya logat Medan gitu kan. Nah, kemudian saya waktu dalam kandungan ibu saya juga merasa gimana ya, pengen buang saya. Tapi setelah besar dia pernah bilang begini, aku heran kali dulu nengok kau, di perut mama kuat sekali. Padahal entah apa aja udah mama minumi, tapi kau nggak keluar-keluar dia bilang. Minyak tanah tuh dia minum, ya kan, arak dia minum begitu. Dan sekarang puji Tuhan kau ganteng kali katanya begitu Saudara. Ya. Dia nggak sadar tuh omongan sakit banget itu padahal. Parah banget kan begitu. Nah, lalu ibu saya diasingkan di tempat pamannya di kampung pelosok. Dan kebetulan kampung itu adalah dedengkot suku kami, yaitu suku Karo. Jadi di Kabanjahe, di kampung orang Karo begitu. Namun ya tetap aja begitu lahir kan orang tanya mana bapaknya kan begitu. Akhirnya dari sana kemudian dia balik lagi ke rumah nenek saya dan umur sekitar 8 bulan begitu dia tinggalkan saya bersama seorang nenek saya yang adalah ibu dari mama saya yang saya sebut nenek Biring gitu ya. Nenek saya ini adalah seorang janda tua dan miskin. Dia hanya mengandalkan sebagai pekerja upahan di ladang orang. Dan waktu itu dia harus kasih saya susu. Kalau mama saya jijik lihat saya. Kenapa? Karena dia bayang-bayangan papa ada di saya begitu. Lalu nenek saya berjuang untuk besarkan saya. Dia akali setiap kali mau kasih susu. Dia tanak itu nasi, dia masak itu nasi, dia sengaja kasih lebih air. Lalu dia ambil itulah pengganti susu saya, namanya air tajin. Jadi ini produk air tajin, haleluya. Puji Tuhan. Nah, kemudian saya tumbuh besar, dimasukkan sekolah, masuk sekolah SD. Dan waktu selesai sekolah SD, saya harus lanjut sekolah. Nenek saya bilang tidak ada uang nenek untuk lanjut sekolah. Akhirnya harus kerja. Jadi usia 12 tahun saya sudah diajak oleh nenek saya
untuk ikut kerja sebagai pekerja upahan. Dan dari situ saya terdidik menjadi pekerja keras. Sehingga mungkin salah satu itu yang mengantarkan saya bisa menjadi orang yang berhasil gitu ya. Nah tapi tekanan datang waktu saya tinggal di dalam lingkungan nenek saya, orang-orang bilang kau ini anak haram, anak sampah. Nah kata anak sampah itu yang paling saya ingat. Karena bikin aib, bikin malu. Bapakmu nggak tahu siapa, mamakmu aja pergi ninggalin kamu. Jadi ngapain kamu hidup? Bikin susah nenekmu, yang nenekmu pun udah susah. Nah, itu setiap hari saya dengar, saya nggak tahan. Akhirnya umur kira-kira 13-14 tahun saya putuskan untuk pergi keluar dari rumah nenek saya, hidup di jalanan. Maka saya pun jadi anak jalanan. Kalau di Medan itu terkenal dulu namanya Terminal Sambu. Itu terminal yang, waduh, paling parah itu. Nah, saya jadi hidup besar di sana. Orang panggil saya Aseng. Karena memang potongan saya putih waktu itu dan mata sipit, maka keluarlah julukan nama saya Aseng Sambu. Ya, Aseng Sambu tahun 90-an, saya orangnya. Karena banyak alumni saya yang udah pensiun, mereka masih tahu si Aseng, kan begitu. Nah, kemudian berjalan waktu, singkat cerita, suatu kali ada teman saya sebagai kondektur bus, Bintang 1000 nama busnya, trayeknya Medan Jakarta Bandung. Lalu tidak sengaja saya bisa lihat dia, dan dia bilang, ayo ikut ke Jakarta. Namanya anak jalanan tidak punya beban. Diajak kemanapun oke saja. Akhirnya ikutlah saya tahun 96 ke Jakarta naik Bintang 1000 bus. Dan trayek poolnya itu di Celilitan di Jakarta. Setelah sampai di Celilitan, begitu naik jembatan layang tuh saya lihat patung pancoran. Wah, ini yang ada di dunia dalam berita. Haleluya. Sekarang saya bisa lihat gitu kan. Nah teman saya punya inisiatif. Dia bilang, Seng, nama saya kan Aseng tuh. Kamu tunggu di sini. Kami biar antar penumpang ke Bandung. Nanti besok kami singgahi kamu, jemput kita balik ke Medan. Instruksinya jelas. Dia bilang tunggu di sini, besok kami jemput kita balik ke Medan. Saya tunggu besok, nggak datang saudara. Haleluya. Nah saya nggak punya bawa apapun, cuma baju di badan. Uang pun terbatas. Sampai kemudian uang saya habis, saya mesti bertahan hidup. Mulai dari tukang cuci piring dan akhirnya ikut orang. Mungkin dia ada datang jemput saya gitu ya, tapi saya udah nggak ada di situ. Lalu saya pastikan karena dia hari kedua nggak datang jemput, hari ketiga nggak datang, sampai hari ini dia nggak datang jemput saya. Haleluya. Berarti kawan ini, ya itulah cara Tuhan gitu loh ya. Sehingga saya menetap di Jakarta tahun 96, kira-kira bulan April. Dan dari situ saya mulai bangun kehidupan baru saya di Jakarta. Begitu. Saya melalui dari kerja serabutan, sampai kemudian saya ke Tangerang. Dan saya menjadi orang percaya tahun 97 awal. Atau masih tahun 96, karena saya ada bos, anak Tuhan, dia bawa ke gereja, dan saya mengalami Tuhan waktu itu. Sebenarnya waktu itu ada satu orang yang bawa saya ke gereja, saya sudah mengalami Tuhan. Dimana waktu itu nggak sengaja saya duduk di gereja, tiba-tiba saya seperti dilawat oleh Tuhan. Padahal saya tidak tahu ibadah itu berjalan sebagaimana mestinya begitu. Nah itu waktu itu di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Gerejanya Pak Yusuf Roni. Dan yang khotbah pun waktu itu Yusuf Roni. Gereja GKII. Nah entah kenapa tiba-tiba sekarang saya jadi aktif di gereja itu. Bayangkan saudara. Saya bilang, ini kita waktu itu rintis Pak tahun 96 akhir. Mulai di Hotel Sahid Jaya. Waduh, saya bilang. Lalu setelah ditelusuri bahwa itu adalah ibadah pertama kali. Bayangkan ibadah pertama kali di Hotel Sahid Jaya itu Tuhan kasih hadiah saya gitu loh saudara. Saya waktu itu bantu seorang ibu nyetirin mobil. Dan ibu itu bilang, Daniel itu ada bungkusan kamu bawa naik ke atas. Jadi saya bawa bungkusan tuh naik ke atas. Apa yang dibawa saya bawa tuh kue lemper. Karena ada ibadah ucapan syukur, Anda ngerti nggak? Tiba-tiba sudah di atas tuh saya udah nggak bisa keluar, yaitu pertobatan saya. Nah ketika saya bekerja dapat bos baru yang anak Tuhan, saya mengalami cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula. Dari situ kemudian sampai hari ini dan saya nyatakan bahwa pertobatan saya dari tahun 96 sampai hari ini sudah hampir 30 tahun.
Saya tidak pernah menyesal ikut Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekarang saya sudah menikah, punya anak 2, dan anak-anak saya sudah besar-besar. Kami sama istri sekarang menikmati kehidupan di Bandung, saudara. Dan dulu kita pernah, bukan dulu, sekarang juga Tuhan izinkan punya konveksi perlengkapan bayi, salah satu terbesar di Indonesia. Saya merintis itu bukan begitu langsung besar, enggak, melalui dari supir, kemudian pindah di Bandung karena memang di situ tempat barangnya. Lalu saya buat pabrik dan sampai mempekerjakan hampir 1.000 atau 500 karyawan lebih. Satu kampung itu mengerjakan buat kita, jadi CMT begitu. Mereka ambil bahan, kerjain jadi barang, mereka store ke kita. Kita nguasain pasar, sempat menguasain pasar. Tapi karena situasi ditambah lagi COVID 2019 semua berubah. Ya, dan tempat kita sekarang satu bangunan itu dipakai jadi sekarang ini jadi dapur MBG. Tuhan beralih ke tukang masak, kan begitu ya, dapur makan gizi gratis, program pemerintah. Semua berjalan. Saya cuma mau bilang begini, hari ini saya mau kasih judul, nikmati proses tanpa protes. Coba ikutin saya, haleluya. Nikmati proses tanpa protes. Banyak orang protes, akhirnya prosesnya sepertinya berat banget. Padahal kalau kita bisa enjoy, nikmati proses Tuhan, kita akan temukan jalan-jalannya Tuhan. Amin. Tahukah saudara, Tuhan pernah bilang, aku akan memberikan kepadamu harta benda terpendam, kekayaan yang tersembunyi. Jadi akses kita sebetulnya, berkat kita bukan yang kelihatan. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan fokus sama yang kelihatan. Jadi ngotot gitu loh saudara. Padahal Tuhan mau kasih kita yang tak kelihatan. Yesaya 45 tuh ayat 3 tuh. Bagaimana Allah memberikan firman pada Kores. Dia bilang supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Haleluya. Saudara, ini ayat-ayat yang seperti ini kadang mesti sering-sering muncul gitu loh. Supaya kita tidak lagi fokus pada apa yang kelihatan. Mari belajar melihat apa yang tidak kelihatan yang Allah sediakan. Halo. Orang percaya itu diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amsal bilang, berkat ada di atas kepala orang benar. Loh, kalau ada di atas kepala jauh enggak, Bu? Persoalannya belum pindah ke dompet, kan itu doang. Padahal dari kepala ke dompet kan dekat. Nah, karena itu butuh akses. Ya, ada aksesnya untuk memindahkan itu ke rekeningmu. Begitu loh, saudara. Maka itu nikmati setiap proses Tuhan. Saya pernah sempat di level, ya saya katakan cukup atas lah. Punya ajudan, punya mobil supir pribadi, segalanya. Diangkat menjadi staf deputi 5 kantor kepresidenan. Karena saya dekat sama orang pemerintahan. Ya, Wikipedia pun memuat autobiografi saya. Nah jadi saya pernah sampai di level itu. Tapi saya mau katakan, kalau ada orang mau sukses, ada orang mau terkenal, ada orang mau kaya, saya doakan kalau perlu saya sumpahin jadi. Supaya apa? Mereka tahu bahwa di sana tidak ada apa-apa. Sunyi, gelap, sepi. Bahkan saya menjadi orang yang angkuh. Karena itu saya bersyukur. Kadang ya, dengan situasi yang Tuhan izinkan hari-hari ini, kita harus bersyukur. Katakan bersyukur. Kenapa perlu bersyukur? Karena situasi seperti inilah kita akan banyak menikmati yang namanya kasih karunia Tuhan. Setuju gak sama saya saudara? Ya, kalau kita semua dalam keadaan enak, enjoy, nyaman, waduh, ini bahaya sebenarnya. Saya tidak pernah lagi dulu punya waktu yang intim dengan Tuhan. Kalau khotbah ya khotbah. Kenapa? Karena jam terbang. Di Full Gospel dari Senin sampai Senin khotbah. Di gereja tiap minggu khotbah. Di instansi setiap hari Jumat saya khotbah. Hari Kamis, hari Rabu. Ibadah tengah minggu. Khotbah tiap hari. Jadi khotbah tanpa persiapan pun bisa. Tapi saya bilang waktu bersama dengan Tuhan mana? Maka itu kalau saya diundang keluar kota untuk ngajar seminar khotbah. Lagi saya berdoa, saya pasti diintimidasi tuh.
Lagi begini aja lu datang sama saya tuh, begitu coba. Jadi saudara, saya percaya kondisi keadaan yang seperti yang kita alami hari-hari ini. Katakan itu baik. Kurang dengar saya, katakan itu baik. Haleluya. Jadi nikmati proses dan jangan protes. Karena waktu Anda protes, Anda akan merasakan proses itu begitu berat. Tekanan itu begitu berat. Puji Tuhan. Siapa yang mau nikmati proses? Haleluya. Enjoy, amen. Terlalu banyak. Bagaimana Tuhan tuh menolong anak-anaknya. Kadang saya cuma ngedumam, Pak. Tahu ngedumam gak sih? Ngedumam itu, kalau bisa tuh pengen gini deh gitu ya. Tuhan bisa kasih lebih. Itu perkara kecil. Maka istri saya bilang, lu jangan sembarangan ngomong. Kalau lu ngomong harus keluarkan berkat. Jangan sampai yang gak bener lu omongin. Kalau kejadian sama tuh orang bagaimana? Berarti istri saya juga tahu, saudara. Ngelihat, ngalamin, ngerasain. Bagaimana kalau saya ngedumam gitu ya. Gak ngomong ke dia. Tiba-tiba Tuhan datangkan berkat begitu luar biasa. Saya baru bilang sama dia, lu tahu gak tadi gue baru ngomong lu dalam hati. Jadi karena pengalaman itu dia bilang, hati-hati lu ngomong. Haleluya. Tuh anak Tuhan tuh dipelihara, amin. Saya mungkin tidak seperti teman saya. Mungkin dengan segala kekayaan yang mungkin mereka miliki. Tapi satu hal, saya tidak pernah punya hutang. Saya tidak pernah berhutang. Kalau ngutangin orang banyak, saudara. Yang nggak bayar banyak, haleluya. Sampai saya bisa ikhlasin tuh. Saya bilang, gua udah nggak anggap lagi lu punya hutang, karena ini ayatnya. Hendaklah engkau memberi pinjaman dan jangan harap kembali. 1,8 Bu. Gede itu. Ada asetnya nggak? Ada yang bisa ditagih? Ada. Tapi saya bilang, udahlah. Jadi kadang tuh ya, kita mesti ada di level yang seperti itu. Merelakan untuk saudara bisa melihat berkat Tuhan yang besar. Apa sih berkat Tuhan yang besar? Gampang aja. Hidup sehat, makan enak, tidur nyenyak, bangun tidur nggak pusing. Aduh, saudara, come on. Banyak orang hari ini pakai obat tidur supaya bisa tidur. Nyenyak tidurnya. Tapi begitu bangun, pusing lagi. Pusing lagi, teman saya begitu banyak itu. Lu bagaimana lu? Kenapa lu gak bisa tidur gua? Jam 10 ditelepon masih belum ngangkat. Iya gue tidur jam 3, jam 4 dia bilang. Sampai kadang lupa ngantuk dan tidur di gereja. Haleluya. Gak ada Bu Gembala, aman. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk melihat yang tidak kelihatan. Karena Alkitab berkata, aku memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Kekayaan yang tersembunyi. Terpendam, tersembunyi, itu tidak kelihatan kasat mata. Yang tahu ada di mana tempatnya adalah yang punya. Siapa yang punya? Tuhan, yang adalah Tuhan saudara dan saya. Bayangkan kalau kita bisa dekat sama yang punya. Dibuka nggak itu aksesnya? Ya, dia bilang, no di sana. Itu yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Yang tadinya mungkin bukan kita tapi menjadi kita. Yang tadinya bukan orderan kita, jadi orderan kita. Bisa ngerti nggak maksud saya, saudara? Tuhan bisa arahkan dari berbagai cara. Dan saya bisa melihat selama 30 tahun pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tidak pernah punya utang. Dimanapun saya selalu bisa jadi berkat. Kalau soal dicia orang, ditipu orang, itu berkat buat saya. Saya sampai bilangnya bukan berkat, berkat. Haleluya. Berkat buat saya. Makanya saya santai. Nikmati proses. Tanpa protes. Karena dikit aja tuh saudara. Pro-nya masih sama. Cuma beda S dan T. Tapi T ini bisa menggagalkan prosesmu. Sepertinya berat. Hari ini apapun yang terjadi saya enjoy saja. Karena saya melihat bagaimana Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Ada satu ayat. Sebenarnya ini ayat yang saya mau buka. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang.
Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Apa katanya? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kata ini ada dua sebetulnya pesannya. Yang pertama, jangan jadi hamba uang. Kalau nanti cukup di sesi ibadah kedua saya akan bicara tentang uang. Segala sesuatu memang bukan uang yang utama, tapi yang apapun segala sesuatu butuh uang, begitu kan ya. Saya mau bilang uang itu cuma akibat yang dihasilkan oleh sebuah sebab, dan sebabnya itu adalah Anda. Maka yang penting adalah proses sebab untuk menghasilkan akibat. Kenapa Anda lahir bokek? Mati bokek toh. Tapi selama hidup Anda bisa menghasilkan uang, punya mobil, punya rumah, punya deposito, dan punya segalanya. Yang hebat yang mana? Uang atau hidupmu? Hidup kita berarti. Tapi nanti sudah, saya lanjut dulu. Nanti nggak ada landingnya kan begitu ya saudara. Nah yang saya mau soroti adalah karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayat ini bisa menjadi pegangan hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi yang kita alami, saudara harus tahu betul bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Maka berdirilah dimanapun bahwa ada penyertaan Tuhan yang menyertai. Ini menjadi penting. Sehingga apa? Melangkah dengan iman itu bukan cuma sekedar ucapan. Tapi melangkah dengan iman itu adalah sebuah kehidupan. Yang memang setiap hari Anda lihat itu dalam dirimu. Allah tidak membiarkan saya. Allah tidak meninggalkan saya. Berarti dimanapun saya berada, saya akan menikmati berkat-berkatnya. Tuh, orang percaya mesti begitu, saudara. Pesan ini begitu kuat, saya bagikan dimanapun. Ada banyak orang yang diberkati. Dan termasuk saya diberkati. Bahkan ada satu konglomerat dia bilang, sekarang gue lega. Ini konglomerat saya ketemunya di penjara. Saya bilang konglomerat karena memang dia konglomerat, saudara. Orang terkaya di satu daerah. Lalu karena kasus tipikor dia di penjara. Dan satu-satunya yang bisa melihat dan bisa membesuk dia hanya saya. Kenapa? Karena ayat ini. Dan sekarang dia sudah ya keluar begitu. Lalu sekarang dia menjadi tahanan kota dan tidak kemana-mana. Ya ini cukup punya banyak duit nih. Setiap hari supir cuman bawain kue, uang gepok 50.000 sama uang gepok 100.000. 15 juta tuh setiap hari. Ya, kenapa? Karena rekeningnya lagi dibekukan semua. Jadi dari kantor dikasih, setiap pagi bawa begitu. Dan sering kalau saya pergi ke kota itu, makan itu selalu bersama dengan saya. Dia banyak beli makanan tuh sampai kadang restoran tuh tutup. Hanya karena dia datang, dia beli, dia bagi-bagikan ke Gojek. Bagi dia itulah hiburan dia begitu. Lalu ada satu kalimat dia yang bilang begini. Daniel, lebih enak diproses daripada nikmati hidup. Tuh, haleluya. Dia bilang lebih enak waktu proses. Kita bisa berjuang daripada nikmati hidup. Lu tahu sekarang begini gua. Kayak mau mati, tahu gak? Dia gak ngomong, tapi saya bisa tahu apa maksud isi hatinya. Mau ngapain gua begini, dia bilang. Kemana-mana gak bisa. Anak 2 perempuan, cucu 2. Istrinya dua-duanya di luar negeri. Istrinya di luar negeri karena sayang sama cucu. Jadi miskin cucu lagi nih orang gitu loh. Gak mau anaknya itu, cucunya itu tinggal sama dia. Jadi istrinya yang pergi ke luar negeri. Maka dia tinggal bersama dengan anjing-anjingnya, haleluya. Ada satu anjingnya, besar, hitam, sangar. Jadi satu anjing beli satu mobil. Orang kaya kan begitu saudara. Itu anjing yang gede hitam besar. Dia beli Ford Batman yang harga 1,8 miliar. Tiap sore bawa jalan keliling. Itu udah senang buat dia. Tapi kalimat yang tadi itu ya yang dia bilang. Lebih menikmati proses daripada sekarang nih. Dia bilang nikmati hasil dia. Nikmati hasil tuh gak ada tantangannya. Ayo, mau pilih yang mana saudara? Mau nikmati proses enggak saudara? Haleluya.
Karena semua akan tiba waktunya. Kalau apapun yang Anda harapkan tiba-tiba ada. Terus saudara mau ngapain? Ayo. Kalau semua yang kita impikan dalam hidup ini, lalu kita sampai pada pencapaian, saya kira kita tidak butuh Tuhan lama-lama. Karena itu hari ini saya percaya saudara, keadaannya sulit. Saya percaya. Karena saya pun ada di dalam situasi itu, yang tadinya garment kita begitu besar, sekarang menyusut paling sekitar 10-20% produksi. Lalu saya mau katakan bahwa di sanalah kita menemukan Tuhan. Amin. Kita bisa banyak waktu bersama dengan Tuhan. Makanya sekarang saya bisa bilang nikmatilah proses. Jangan protes. Kalau sekarang orang mungkin sama-sama seperti saya dulu. Ambisi. Pengen. Ya gak ada yang salah dengan ambisi. Tapi kalau itu menggagalkan proses Tuhan, itu yang menjadi kita orang yang gak percaya akhirnya. Haleluya. Bisa katakan amin. Karena saya percaya saudara, kita dijadikan kaya, bukan ingin kaya. Alkitab bilang 1 Timotius 6 ayat 9 itu, orang yang ingin kaya akan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Tapi mereka yang ingin, coba ingin, katakan ingin. Terjatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ingin. Tapi kalau coba jadi kaya. Keluaran berapa tuh? Sebentar. Jadi kaya ya. Ishak di negeri Filistin. Kejadian 26 ayat 12. Coba. Nah, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia apa? Diberkati oleh Tuhan. Ayat 13. Ayat 13, coba nextnya. Dan orang itu apa? Tuh. Tuh. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Anda tahu sangat kaya? Orang kaya bilang dia kaya, itu sangat kaya. Betul enggak? Kalau Anda cuma baru dibilang kaya, tanya sama orang kaya. Dia ngaku kamu kaya, enggak? Sudah, haleluya. Kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Tidak ada ingin di sana. Kenapa? Karena ayat 12. Ia diberkati oleh Tuhan. Padahal kalau tahu kisah cerita ini, saudara, waduh, tinggal di negeri orang Filistin. Yang lagi ngalami kelaparan, kekeringan. Coba dari sini nanti saya ambil poin ya. Masih ada sisa 15 waktu. Gak apa-apa saya ceritain yang ini. Kalau nanti saudara baca mulai dari ayat 1, 2, dan 3. Ini orang bohwat. Hopeless. Karena negeri itu tiap tahun mengalami kelaparan. Tiap tahun mengalami kekeringan. Maka dia mau pergi ke Abimelek, ke Gerar. Mau pamit. Lebih baik gue tinggalin kota ini. Tapi ayat 3 tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan bilang, Ishak kamu mau kemana? Dia bilang, saya mau pergi. Mau pamit sama raja. Dia bilang, jangan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Akan, apa? Aku akan, ayat 3. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ayat ini tidak bilang aku akan menyertai usahamu, pekerjaanmu, tidak. Akan memberkati perusahaanmu, tidak. Menyertai engkau dan memberkati engkau. Coba bilang sama sebelah saudara, engkau. Bilang itu saudara, haleluya. Berarti pribadi kan, betul enggak saudara? Maka itu saya tadi bilang, uang itu uang itu akibat. Yang diproses dan dihasilkan dari sebuah sebab. Sebabnya itu adalah siapa? Kita. Maka yang perlu dibangun untuk mendapatkan uang adalah kita. Ingatlah ayat ini, aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Tidak ada ayat ini bilang memberkati menyertai usahamu, enggak, pekerjaanmu, enggak. Lalu tinggallah Ishak di negeri itu. Dia pilih salah satu lembah, yang mana di lembah itu ada kemah bapaknya Abraham. Bekas kemah bapaknya. Dulu dipakai bapaknya, di sana ada sumur, keluar air, tapi waktu ditinggalkan oleh bapaknya, enggak keluar air. Maka oleh orang Filistin takut kalau domba jatuh ditimbun. Masuk nih Ishak ke kemah itu, nempatin kemah itu. Dia gali itu sumur,
Begitu dia gali itu sumur, bukan cuma keluar air. Ada yang tahu ayat ini? Apa dia bilang? Airnya itu membual-bual. Loh, kok bisa bu? Beda orang, beda hasil. Filistin gali nggak keluar air, makanya ditimbun. Ishak gali, keluar air, bukan cuma keluar, tapi membual. Kalau membual Anda tahu toh, luber, nggak kebendung itu air. Kenapa bisa begitu? Karena aku menyertai dan memberkati engkau. Lalu tiba-tiba orang Filistin bilang, kenapa kau lebih kaya dari kami? Pergi kamu dari sini. Itu dia di lembah Gerar tuh pertama. Karena dia lebih kaya dari orang-orang penduduk setempat. Akhirnya apakah Ishak mempertahankan? Enggak. Dia bilang ini punya bapak gua. Enggak. Dia pergi lu. Dia bawa itu para pekerjanya. Dia bawa harta yang secukupnya. Dia tinggal lagi di lembah yang kedua namanya Esek. Di lembah Esek juga sama. Dia di kemah bapaknya. Ada sumur digali yang tadinya tidak keluar air. Air juga sama membual-bual. Sampai 3 kali. Lembah Gerar, Esek, dan Sitnah. 3 kalinya diusir. Lalu dia pindah ke lembah yang keempat namanya Rehobot. Supaya Anda tahu sedikit ceritanya tentang Rehobot. Di lembah yang keempat Rehobot dia tidak diusik lagi. Bahkan raja beserta seluruh para punggawanya datang. Bikin kesepakatan. Hari ini kami melihat Tuhan menyertai engkau. Maka buatlah perjanjian antara kau dan kami. Supaya berkat yang turun atasmu juga turun atas kami. Tuh, kalau kita tahu prinsip Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Bangun hidup ini dengan baik. Jangan protes. Kadang ya, pada waktu kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Kebanyakan protes lu. Tuhan bilang, aduh, padahal cuma segini doang kan gitu. Sudah lihat bagaimana Ishak diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Coba. Jadi beda dengan yang ingin kaya. Haleluya. Sampai pada poin saudara. Amin. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya cukup excited gitu saudara. Karena memang saya pagi-pagi gini kan mesti lebih semangat gitu ya. Saudara, haleluya. Apalagi udah kena kopi. Ada bolu tadi dari istri saya. Wah enak banget gitu kan. Nah kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Agar kita tidak protes. Itu yang penting ya saudara ya. Belajar taat sama Tuhan. Taat itu saya bagi ada 3. Yang pertama, taat untuk setia. Katakan setia. Saudara tahu sulit sekali mencari kesetiaan hari-hari ini. Betul enggak saudara? Ya. Saya punya pegawai tahun 2000. Ya 2001 lah. Saya baru tahu karena tulis tentang materi setia. Baru saya lihat tuh pegawai. Pertama saya punya pegawai 1. Baru yang kedua. Saudara tahu dari tahun 2001 sampai hari ini masih ikut sama saya tuh. Sempat keluar 2-3 kali kalau nggak salah. Balik lagi, saya nggak tahu. Gini ya, kalau Anda mau lihat satu pimpinan, tanya karyawannya. Betul apa enggak saudara? Mereka begitu nyamannya keluar masuk di tempat saya. Bahkan 4 orang. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 4-empatnya ikut saya sampai hari ini. Kalau 2001 sampai sekarang itu 25 tahun. Udah, waduh, coba. Udah tua, udah botak, kumis aja udah ubanan. Saya bilang, lah Elandi, saya sampai gitu coba. Landelalah saya buka grosir sembako. Karena memang kan satu lokasi pabrik saya di Bandung itu kan buka dapur MBG. Lalu di sebelahnya itu ada tanah sekitar 16 meter, saya bagi 3 ruko. Ada rumah makan, ada gudang untuk penyedia barang ke dapur MBG, lalu ada grosir sembako. Saya bilang, nih 3 ruko, sekarang kita udah bangun, kira-kira kamu punya ide apa? Kamu lakukan saja. Kamu tinggal nikmati hasil di sini, saya bilang. Nah dia buka grosir tuh, masih setia. Saya tanya sama dia, apa sih yang membuat kamu begitu nyaman? Ya nggak tahu Pak, dia bilang. Saya nyaman aja malu, dia bilang. Karena ini dulu kalau mau tahu ceritanya saudara,
ini orang dulu sempet dia jadi senior saya gitu loh. Dia kerja di majikan saya, bos saya itu dulu gitu ya. Tapi kan delalah saya tuh karena bos saya itu anak Tuhan, orang apa? Ya orang Kristen, saya dibawa naik gitu kan. Lalu setelah lama pisah, saya buka usaha tahun 2001, saya panggil dia untuk ikut gitu loh. Jadi kita ngomong enak, lu gua gitu kan. Saya tahu dia bilang. Kan lu yang ngomong gimana kita harus setia, dia bilang. Oh ya benar juga saya bilang. Nah sampai hari ini. Saya bilang, lu kalau korupsi gue gak pusing. Lu kalau nyuri, gue juga gak pusing. Yang gue pusing kalau lu bego, saya bilang. Jadi belajarlah kamu pintar, saya bilang, seperti saya. Iya saya memang gak pusingan orangnya. Sudah. Kamu ambillah. Saya sampai bilang, kalau perlu daging saya kau ambil. Saya gak tahu, saya lihat tangan saya ini cuma jadi berkat. Terus kalau saya ngotot, itu menjadi milik saya. Makin kehilangan saya. Maka saya relakan saja. Jadi semua dulu staf yang kepala-kepala bagian di konveksi itu, di garment itu, puji Tuhan diberkati semua. Yang penting kalau kamu mau korupsi, kamu harus kaya. Biar orang juga tahu itu bekas kerja sama Pak Daniel itu gitu loh saudara. Jadi saya senang aja begitu melihat mereka bekerja seperti itu. Nah mungkin itu salah satunya yang membuat mereka nyaman. Dan mereka tidak banyak nuntut. Mereka lakukan yang terbaik. Sampai hari ini bisa berjalan. Berarti kan semua sebenarnya berjalan sesuai aturan kan gitu ya saudara. Lalu saya bilang, berarti karena kesetiaan. Penting yang namanya kesetiaan. Coba bilang sama saya, setia. Kita ikut Tuhan juga begitu. Enggak selalulah kata setia ikut Tuhan gitu ya, kita hidupnya benar. Ya, berantakan juga kadang, jatuh bangun juga, betul enggak? Tapi setia itu mengikat, haleluya. Betul ya saudara ya? Ya. Setia itu penting. Banyak orang sekarang tidak lagi menganggap setia itu penting karena merasa punya kesibukan. Bukan lagi di ranah gua. Saya punya tanggung jawab. Saya punya beban. Hati-hati dengan waktu. Sudah. Itu seringkali membuat kita tidak setia. Kesibukan seringkali membuat kita tidak setia. Dulu teman saya awal-awal pelayanan. Waduh, setiap kegiatan apapun ikut. Karena belum kerja. Dan kita selalu doakan supaya Tuhan buka jalan. Buat teman saya ini. Dia pemain musik. Setiap kegiatan ibadah. Bahkan tidak ada kegiatan pun dia datang. Haleluya. Lalu suatu hari Tuhan buka jalan. Jadi salesnya bahan kimia. Hasil dari doanya kita tuh. Kemudian dia kerja. Belum setahun ada tawaran yang baru yang lebih menggiurkan. Dapat fasilitas lebih besar, gaji lebih gede. Tiba-tiba dia pindah. Belum 3 bulan. Taunya perusahaan itu bangkrut. Saya bilang begini, lu tahu nggak? Hasil yang pertama itu adalah hasil doa, hasil pergumulan. Kenapa lu nggak setia? Tuh, akhirnya apa? Ya itu udah lama ceritanya. Sekarang dia juga jadi pengusaha, sukses. Tapi dari situ saya belajar pentingnya sebuah kesetiaan. Ini kadang kita terganggu karena mungkin kita sibuk. Tahukah saudara kadang-kadang berhala itu bukan kita tidak setia dengan Tuhan. Kita bukan tidak menyembah Tuhan. Tapi berhala itu bisa dalam bentuk waktu. Berhala itu bisa dalam bentuk uang, kesibukan dan lain sebagainya. Hobi, hati-hati saudara. Itu yang membuat kita jadi undur. Tidak lagi menjadi orang yang setia. Sebab itu hati-hati yang namanya waktu, hobimu. Itu yang membuat kita kadang lupa untuk ikut Tuhan begitu ya. Lalu ada lagi berhala itu bisa dikaitkan dengan ambisi. Ntar dah kalau ikut Tuhan nanti sukses. Kalau sekarang berjuang dulu. Begitu sukses bisa lupa sama Tuhan tahu. Betul apa enggak saudara? Duh janganlah Pak Pendeta. Aduh kalau bisa nih saya sumbang aja deh. Daripada saya terlibat ikut pelayanan penginjilan misi. Jauh lagi, saya nggak bisa ninggalin kerjaan dan sebagainya. Hati-hati. Coba bilang sama sebelah saudara ini. Hati-hati. Tahu lagi nggak saudara yang terakhir tentang kesetiaan? Daya tarik dunia.
Ini juga harus saya sampaikan. Coba bilang daya tarik dunia. Saudara tahu hari-hari ini begitu menggiurkan, dunia menawarkan sesuatu yang wow, yang luar biasa, saudara. Saudara tahu Demas, rekan sekerjanya Paulus tuh. Bayangkan, teman dekatnya Rasul itu meninggalkan pelayanan gara-gara daya tarik dunia. Jadi saya berharap pagi hari ini saudara, satu poin saja. Poin 2 dan 3 mungkin tidak cukup waktu untuk saya bagikan. Tapi paling tidak hari ini saya membuka wawasan saudara. Dari seorang Daniel Tan yang bukan siapa-siapa. Ya, yang menarik waktu itu saya ikut sekolah STT Pak. Karena saya cuma tamat SD. Tapi dari tahun 2012 saya ikut modulnya Pak Leonardo Samsuri. Sehingga 2015 tempat Pak Leonardo itu bikin bikin STT, buka STT. Dan saya alma mater pertama. Saya ikut sekolah teologi di sana dan puji Tuhan tidak malu-maluin. Waktu saya ikut kuliah itu ketua Puketnya bilang, Pak mana data-data untuk strata S1-nya kan begitu. Saya cuma punya ijazah SD saudara. Akhirnya diurus karena dia orang pendidikan, saya ikut paket B untuk SMP-nya. Bayangkan anak saya SMP waktu itu saudara, haleluya. Lalu saya ikut paket C untuk ambil SMA-nya. Dan 2019 saya lulus dengan nilai cum laude 3,8. Tidak malu-maluin, ketua kelas lagi saudara. Kenapa? Saya belajar. Saya belajar jati diri itu penting. Siapa yang saya sembah? Tuhan siapa nih yang saya sembah? Makanya Kejadian 26 itu banyak memberikan pelajaran pada saya. Dari sana tuh saya makin cinta sama Tuhan. Orang yang kayak begini aja bisa target Tuhan itu adalah pribadi kita. Bukan penyelesaian masalah kita. Amin. Saya dapatnya dari situ tuh. Bahwa target Tuhan itu adalah saya. Bukan penyelesaian masalah saya. Berapa banyak orang yang diselesaikan masalahnya. Tapi kalau orangnya nggak selesai, balik lagi dia kena masalah. Maka bagi Tuhan tuh saya jauh lebih penting. Daripada cuma sekedar ngurusin masalah saya. Dari situ saya rubah tuh doa saya. Nggak pernah minta sama Tuhan. Serius. Nggak pernah minta. Saya cuma bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan. Cukup itu saja. Saya menyembah itu jauh lebih enak. Belajar membaca. Aduh, kalau saya udah masuk ruangan saya, saudara. Pakai saya punya tumbler tuh. Bisa lupa waktu. Kalau nggak istri gedok kasih makan, saya nggak makan. Menikmati sekali. Saudara, saya percaya semua kita bisa alami itu. Yang penting kita tahu hari ini Allah tidak pernah membiarkanmu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saya kira itu yang saya bisa bagi pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan puji Tuhan, amin buat firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi. Ada satu lagu yang menarik perhatian saya. Mudah-mudahan bisa tim musik. Dia bilang sekalipun gunung ini tidak pindah. Tahu ya, itu bagus sekali itu lagu. Di mobil tadi saya dengar itu. Kalau mau dengar intro, saya putar Jo. Dapatlah. Pemain musik kita luar biasa semua. Masuk dari rap saja Pak. Tak berpindah, tetap percaya Dia punya kuasa. Yes. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau bisa. Haleluya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari naikkan pujian ini.
sebagai ungkapan hatimu kepada Tuhan. Walaupun gunung Yes. itu tak berindah, tetap percaya Engkau melihat anak-anakmu Kau yang Tuhan. punya kuasa. Kami deklarasikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bapa, haleluya. Percaya rencanamu terindah, Yes, haleluya. pernah berubah. Bolehlah sekali dari awal. Iman yang Haleluya, haleluya. padamu Tuhan yang setia. Yuk, jemaat Tuhan, kita belajar pujian ini. Kita naikkan dari awal. Jiwaku bertanya, Thank you Lord. Yes. apakah masih ada harapan Oh, haleluya. melewati tangisan, rasa sesak di dada, Amin, amin. Yes. imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Ya, 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 ya. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, Ya. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Haleluya. tak percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Biarkan musik saja dengan lembut. Mari kita merenung sejenak. Lihatlah pertolongan Tuhan sampai hari ini. Pemeliharaannya yang sempurna menjadikan kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua terpelihara dengan baik. Kalaupun kita menghadapi masalah, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Apalagi kita menganggap bahwa Tuhan tidak menolong. Dia ada di samping saudara. Bahkan dia selalu menyertai saudara. Allah tidak pernah membiarkan engkau. Haleluya, Jesus. Apalagi dia meninggalkan engkau. Tapi kitalah yang selalu seringkali meninggalkan Tuhan. Kita protes pada waktu kita alami proses Tuhan. Mari saudara kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Lihatlah masa depan yang Allah sediakan. Lihatlah pemeliharaan Tuhan yang Allah sediakan. Lihat bagaimana Tuhan yang akan membentuk kehidupanmu menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari kau akan berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bahasa itu tidak pernah engkau sebut karena engkau protes. Engkau tidak melihat Allah menyertai. Karena itu mari nikmati setiap proses Tuhan. Supaya akhirnya engkau berkata, aku tahu
Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu pagi hari ini. Setiap mereka yang mempunyai beban masalah, apapun yang mereka hadapi Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau celikan mata mereka dan melihat perkara-perkara surgawi Tuhan. Kembalikan jalan anak-anak-Mu kepada jalan-jalan-Mu ya Bapa. Pulihkan hatinya, berikan hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Makasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau belum selesai. Mari lanjutkan melalui kasih karunia-Mu yang menyertai dalam setiap hidup anak-anak. Terpujilah nama-Mu in Jesus name. Mari naikkan pujian ini sekali lagi refnya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu telah memerdekakan hidup kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang terus melakukan kehendak Tuhan. Berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan, Pak Daniel. Diberkatilah pelayanannya, diberkatilah rumah tangganya, diberkatilah bisnis dan usahanya. Semua apapun yang dikerjakan hamba-Mu, Tuhan membuat sukses dan berhasil. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus yang diberkati dengan kebenaran firman. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan.